Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang proses pergantian air dalam galon ya, dan juga akan menunjukkan kepada teman hasil dari budidaya ikan lele di media galon di usia 2 minggu teman ya. Jadi ini adalah ikan lele yang saya budidayakan di media galon, usianya kurang lebih sekitar 2 mingguan ya, dan real ya, kurang lebih sekitar 2 mingguan. Dan ini saya tebar kemarin itu random teman-teman ya. Dalam artian random itu ukurannya memang saya setting itu tidak seragam ya. Dari ujung sana itu saya tebar ukuran 34, 35, 46, 57 dan yang sebelah sini 7 berapa, 710 ataupun 79 ya, ataupun 810 saya lupa ya. Pokoknya memang sengaja saya tebarnya itu random ya. Nah, dengan bertujuan supaya ketika nanti saya panen itu bisa berkala ya. Jadi terkadang kan ada yang ingin tebarnya sekali panen itu langsung bareng-bareng ya, tapi saya kali ini mau mencoba dengan masa panen yang secara berkala ya. Nah, mengenai tentang proses cara pergantian air ya teman-teman, ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, bagaimana cara dalam proses pergantian air yang tepat dan benar ya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita ingin mengganti air, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pastikan ikan lele dalam galon itu tidak dalam kondisi yang stres ya. Dalam artian yang stres itu yang bagaimana? Terkadang ketika kita mengganti air pada ikan yang kondisinya stres, itu bisa memperparah keadaan ya, apabila kita tidak mengetahui bagaimana cara dan solusi mengenai tentang bagaimana penanganan yang tepat ya. Jadi untuk tips dari saya ya, intinya ketika kita ingin mengganti air, kita gantilah 1 minggu sekali untuk 1 bulan pertama ya. Nah, ini saya persingkat saja ya, 1 minggu sekali per bulan pertama ya. Dalam artian dari awal kita tebar itu seminggu sekali kita harus ganti air ya, dengan bertujuan supaya kualitas air tersebut itu tetap terjaga bagus ya, dan tidak tinggi amonia ataupun tidak terlalu keruh ya. Nah, pastikan ketika teman-teman mengganti air itu harus dipuasakan ikannya. Semisal contoh ya, pada sore hari ini mungkin ya, kita mau ganti air contoh ya, kita harus memuasakan ikan itu pada pagi harinya, ataupun siangnya kita jangan kasih pakan. Kalau kita kasih pakan pagi, siang, dan sore, maka siangnya jangan kita kasih pakan. Nah, bagaimana kalau kita pagi harinya sudah kasih pakan Bang? Nah, kalau pagi harinya itu tidak masalah teman ya, intinya jaraknya itu sekitar 5 jam ya, 5 jam ataupun 7 jam kalau kondisi pakannya tidak dibibis ya teman ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dalam proses pergantian air teman-teman lakukanlah pada pagi, sore, ataupun malam hari. Nah, kenapa tidak saya sarankan pada siang hari? Karena biasanya kalau kita mengganti air pada siang hari, itu besar kemungkinan ikan akan stres ya, ataupun besar kemungkinan terjadi kanibalisme pada ikan lele teman ya. Nah, selain dari itu teman ya, supaya teman-teman ketika mengganti air pada media galon itu tidak terjadi masalah ataupun trouble ya, teman-teman itu harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama, ketika teman-teman sudah melakukan proses pergantian air ya, ataupun membuang air, kita harus membersihkan medianya ya, supaya bertujuan lumut ataupun amonia yang melekat pada dasaran media galon itu bisa bersih ya, bisa bersih dan tidak timbul penyakit ya nantinya.
Dan setelah teman-teman melakukan proses pergantian air dan mengisi air dan sudah diisi ikannya ya, lalu teman-teman yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah ikan ya, mengurangi jumlah ikan yang ada di media galon. Nah, kenapa kok dikurangi, Bang? Nah, untuk tips dari saya kan saya tebar 15 ekor per galon ya, jadi kita kurangi per galonnya itu 2 ekor ya. Jadi 1 minggu pertama itu mungkin ya 1 minggu pertama itu isinya 15, lalu kita kurangi jadi 13 ekor ya, dengan bertujuan supaya tingkat kepadatan itu tidak terlalu tinggi sehingga pertumbuhan ikan lele akan normal ya, tidak terhambat. Nah, setelah teman sudah melakukan proses pengurangan jumlah atau sudah penyortiran sudah dilakukan dan sudah dimasukkan ikannya ya, lalu hal apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan pakan selang kurang lebih sekitar 20 menit ya, dengan catatan pakan yang kita berikan harus dibibis ya, ataupun kita rendam dengan air. Nah, setelah kita rendam dengan air, kita berikan pada ikan lele dengan jumlah setengah porsi ya. Nah, tujuannya apa, Bang? Tujuannya supaya mencegah dari kanibalisme. Biasanya kalau air baru dan jernih, besar kemungkinan ikan lele akan saling memangsa satu sama lain ataupun saling memakan ya. Kalau teman-teman sudah ada yang mempraktekkan, pasti akan mengalami hal tersebut ya. Nah, solusinya seperti tadi ya, kita ganti air, bersihkan. Nah, setelah kita masukkan ikan, 20 menit kemudian kita kasih pakan setengah porsi ya, supaya ikannya tidak kanibal ya teman-teman ya. Oke, selain dari itu, hal yang harus teman-teman ketahui adalah ketika kita melakukan proses pergantian air ataupun penyortiran ya, kalau ikannya sakit ya, itu kita bisa menambahkan garam grosok ya apabila kita melakukan proses penyortiran. Kalau ikannya dalam kondisi sakit, jangan kita sortir ya, ataupun kita ganti air tapi kita masukkan di tempat yang sama. Contoh ya, kita ambil semua media galon ini, kita tuang dan ikannya jadikan satu, jangan ya. Proses ketika ikan sakit dan kita ganti air itu cukup kita tuang ya, tuang dan kita tambahkan air baru. Tidak perlu kita jadikan satu ikannya karena akan menular ya, itu besar kemungkinan akan menular. Jadi kita cukup ganti air satu persatu, kita ganti, jangan kita berbarengan ya, jangan kita masukkan jadi satu dan kita sortir, jangan, karena itu akan menimbulkan penyakit pada ikan lele yang sehat ya, karena akan menular. Nah, setelah teman-teman sudah menambahkan air ataupun sudah mengganti air, teman-teman cukup tambahkan garam grosok 1 sendok teh ataupun setengah sendok teh ya per galon ya, dosisnya memang segitu teman-teman. Jadi kita kasih pagi dan sore hari. Kurang lebih pemberian garam grosok itu tadi durasinya sekitar 2-3 hari, pagi dan sore, pagi dan sore. Dalam pemberian pakan, kalau ikannya sakit kita kasih pakan sehari 1 kali pada malam hari ataupun sore hari aja ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman sudah sudah paham apa yang saya jelaskan dalam video kali ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan silahkan dipraktekkan teman-teman ya. Oke, salam tani ikan nusantara, salam jos ya.